Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Trisnawati. Saya mahasiswi profesi nurs di Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan memaparkan tentang pemberian terapi nebulizer. Video ini merupakan salah satu tugas stase anak. Sebelum melakukan pemberian terapi nebulizer, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu terapi nebulizer. Terapi nebulizer adalah suatu terapi yang diberikan kepada pasien dengan memberikan obat cair yang diubah menjadi partikel-partikel kecil sehingga bisa langsung masuk ke saluran pernapasan klien melalui inhalasi. Untuk indikasi pemberian terapi nebulizer atau untuk siapa pemberian nebulizer, yaitu diantaranya klien dengan penyakit asma, klien dengan penyakit paru obstruktif kronik. Adapun tujuan terapi nebulizer adalah memasukkan obat secara langsung ke saluran napas, mengencerkan sekret atau dahak, mengoptimalkan kapasitas vital paru-paru, untuk meringankan sesak napas pada klien. Untuk melakukan pemberian terapi nebulizer, adapun alat-alat yang harus disiapkan adalah mesin nebulizer, selang oksigen dan sungkup, obat sesuai order, bengkok, atau tempat pembuangan alat yang sudah digunakan. Dan sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan terapi nebulizer pada klien. Sebelum melakukan cara pemberian terapi nebulizer, alangkah baiknya kita mengikuti langkah-langkah komunikasi terapeutik, yaitu yang pertama kita masuk ke tahap prainteraksi. Untuk tahap prainteraksi di sini kita melihat data pasien, status pasien guna untuk memastikan bahwa kita akan melakukan terapi pada benar orang dan benar dosis dan benar obat. Selanjutnya, sebelum bertemu dengan pasien, kita persiapan diri dulu seperti cuci tangan atau hand scrub dan menggunakan APD. Setelah menggunakan APD seperti masker, kita lakukan hand scrub ataupun cuci tangan. Saya akan mencontohkan dengan hand scrub. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Untuk tahap selanjutnya, kita masuk ke tahap interaksi, yaitu untuk memvalidasi data pasien dan melakukan kontrak waktu. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Perkenalkan, saya Yayu Trisnawati. Saya perawat profesi nurs dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya bertugas siang dari pukul 2 siang hingga pukul 8 malam. Bapak, boleh saya lihat gelang identitasnya? Bapak bisa sebutkan nama dan tanggal lahir? Nama saya Muhammad Abdullah Romani, tanggal lahirnya 2 Februari 1999. Benar ya Pak ya. Di sini saya akan melakukan tindakan pemberian terapi nebulizer kepada Bapak. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap kerja. Untuk tahap kerja kita sudah membawa alat-alat. Dekatkan alat-alat kepada pasien, tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya kita lakukan hand scrub. Selanjutnya kita gunakan handscoon bersih.
Untuk selanjutnya, kita sambungkan selang oksigen dan sungkup kepada mesin suction. Selanjutnya, kita on-kan mesin suction untuk mengetes apakah mesin ini berfungsi atau tidak. Dan berfungsi. Selanjutnya, kita masukkan obat sesuai order ke tempat penyimpanan obat di selang sungkup. Selanjutnya, apabila sudah, kita komunikasikan kepada pasien. Bapak, apakah Bapak siap untuk pemberian terapi nebulizer ini? Siap. Kita mulai sekarang ya, Pak? Ya. Baik. Untuk itu, saya pasangkan sungkup ini. Maaf ya, Pak. Bapak, apakah sudah nyaman? Sudah. Bapak tolong dipegang sebelah sini. Setelah pemasangan sungkup pada pasien dan kita lihat sudah menutupi area hidung dan mulut, kita mulai pemberian terapi. Jadi kita nyalakan mesin. Bapak, saya mulai ya Pak ya. Untuk obatnya nanti ada uap. Bapak bisa hirup uapnya sampai bisa Bapak hirup dengan napas dalam. Jadi uapnya itu merupakan obat ya Pak ya. Jadi Bapak akan diberikan obat atau terapi ini berakhir apabila uap itu sudah habis. Baik Bapak. Saat pasien dilakukan terapi nebulizer, kita lihat keadaan pasien dan sesekali kita cek nadi pasien. Dan apabila terapi sudah berakhir, tandanya itu uap sudah habis dan sudah tidak alat sudah tidak mengeluarkan uap lagi. Berarti obat yang ada di selang berarti sudah habis. Dan kita komunikasikan kepada pasien bahwa terapi sudah beres. Bapak, untuk terapi nebulizernya sudah ya Pak, uapnya sudah habis. Saya matikan mesinnya ya Pak. Selanjutnya kita lepaskan sungkup ini dari kepala pasien. Maaf Bapak. Untuk sungkup ini bisa digunakan 2 kali atau 3 kali oleh orang yang sama. Tetapi apabila hanya digunakan sekali oleh pasien, maka bisa dibuang saja. Untuk tahap selanjutnya, kita masuk ke tahap terminasi atau evaluasi. Jadi kita katakan pada pasien bahwa terapi nebulizer ini sudah selesai. Bapak, terapi ini sudah selesai. Saya akan mengevaluasi kepada Bapak. Bapak, bagaimana perasaannya sekarang? Apakah sudah lebih lega? Ya. Sudah lebih lega ya. Jadi Bapak, nanti saya sarankan untuk minum air hangat. Kan tadi terapi ini gunanya untuk mencairkan sekret atau dahak Bapak. Nah, dibantu lagi oleh minum air hangat. Nanti Bapak sesekali mencoba untuk batuk ya Pak ya. Untuk batuknya Bapak tarik nafas, tahan, dan batukan seperti itu. Nah, setelah itu Bapak lihat apakah sekretnya ini masih kental dan susah dikeluarkan atau tidak. Seperti itu. Bapak, saya akan melihat. Jadi saya akan melihat dari raut wajah pasien apakah ada efek samping dari pemberian obat atau tidak. Apabila tidak, kita bereskan alat-alat. Untuk ini kita bereskan alat-alat. Selanjutnya kita berpamitan kepada pasien. Dan apabila terapi ini dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, kita lakukan
kontrak waktu untuk kedepannya. Bapak, jadi terapi ini saya akan lakukan 3 kali sehari ya Pak ya. Ini yang kedua kali, nanti malam kita lakukan lagi untuk terapi nebulizernya. Bapak, terima kasih sudah bisa diajak kerjasama untuk pemberian terapi nebulizer ini. Apabila Bapak membutuhkan bantuan perawat, Bapak bisa memencet tombol bel atau menyuruh keluarganya untuk ke nurse station. Baik. Apakah ada pertanyaan, Pak? Tidak. Tidak. Baik, Bapak, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila sudah tahap-tahap terapeutik kita lakukan, kita kembali ke spool hook untuk membereskan alat dan mensterilkan alat. Selanjutnya kita bersihkan apa saja yang harus dibuang ke sampah medis dan non medis. Selanjutnya kita simpan alat nebulizer ini ke tempat yang seharusnya. Selanjutnya apabila sudah, kita lepaskan masker, lepaskan handscoon, dan cuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun untuk membersihkan apa saja yang telah kontak dengan tangan kita, atau bisa dengan hand scrub. Selanjutnya, kita lakukan pendokumentasian. Untuk dokumentasi, telah dilakukan pemberian terapi nebulizer pada Tuan A pada tanggal 18 bulan Maret 2021 pukul 14.10 dengan data subjektif. Klien mengatakan lebih merasa nyaman, klien mengatakan lebih tenang, dan klien mengatakan bahwa dahaknya mudah untuk dikeluarkan. Untuk data objektifnya, klien dapat mengeluarkan dahak, klien dapat respirasi lebih tenang, dan nadi klien 93 kali per menit, respirasi klien 24 kali per menit. Untuk selanjutnya, Ciamis 18.03.2021, tanda tangan Yayu Trisnawati. Terima kasih, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.